Shalom, pada kali ini kami akan membahas tentang Kitab Titus. Kitab Titus ditulis oleh Paulus. Latar belakang dari surat ini adalah Titus adalah seorang pengikut Yesus dari Yunani dan selama bertahun-tahun merupakan rekan kerja dan teman seperjalanan Paulus yang terpercaya. Titus juga pernah membantu Paulus dalam situasi krisis di masa lalu. Dapat kita lihat dalam Galatia 2 ayat 1-3 dan 2 Korintus 7-8. Dalam surat ini, Titus untuk pergi ke Kreta, sebuah pulau besar di lepas pantai Yunani, sehingga ia dapat memulihkan pendamaian di jaringan gereja-gereja Roma. Budaya Kreta terkenal di dunia kuno. Salah satu kata Yunani yaitu pembohong adalah kretiso atau menjadi orang Kreta. Orang-orang ini terkenal karena pengkhianatan dan keserakahan mereka. Kebanyakan pria bekerja sebagai tentara dengan bayaran tertinggi, sementara kota-kota di pulau itu dikenal tidak aman dan dipenuhi oleh kekerasan dan korupsi seksual. Namun, pulau ini juga memiliki banyak pelabuhan strategis yang melayani kota-kota di seluruh Laut Tengah. Di sudut pandang Paulus, pulau ini adalah tempat yang tepat untuk memulai jaringan gereja. Meskipun kami tidak mengetahui rincian pastinya, kami mengetahui dalam surat ini bahwa gereja-gereja tersebut berada di bawah pergumulan yang merusak dari para pemimpin Kreta yang korup yang mengaku sebagai orang Kristen. Paulus meminta Titus untuk mengoreksi keadaan dan memberikan instruksi dalam suratnya. Titus terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pasal 1, petunjuk bagi kepemimpinan gereja. Paulus mengawali suratnya dengan mengingatkan Titus bahwa pesannya adalah tentang harapan dan kehidupan yang kekal, yaitu kehidupan ciptaan baru yang tersedia sekarang melalui Yesus Sang Mesias. Harapan ini telah dijanjikan sejak lama oleh Allah yang tidak berdusta, terdapat dalam Titus pasal 1 ayatnya yang ketiga. Paulus kemudian menyampaikan kepada Titus tentang tugas ganda terdapat dalam Titus pasal 1 ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-16. Pertama, dia harus menunjuk pemimpin baru di komunitas gereja dan penatua. Dapat dalam Titus pasal 1 ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-9. Mereka harus menjadi suami dan ayah yang matang yang cara hidupnya berlawanan dengan budaya Kreta. Mereka harus dikenal karena integritas dan pengabdian total kepada Yesus. Para pemimpin baru ini perlu mengajarkan kabar baik tentang Yesus agar mereka menggantikan pemimpin korup. Menghadapi para pemimpin ini adalah tugas kedua Titus, terdapat dalam Titus pasal 1 ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-16. Paulus mengidentifikasi guru-guru ini sebagai orang-orang yang bersunat, terdapat dalam Titus pasal 1 ayatnya yang ke-10. Dengan kata lain, mereka adalah orang Kreta yang beretnis Yahudi, yang mengatakan bahwa mereka adalah mengikut Yesus. Akan tetapi, guru-guru ini menuntut agar orang Kristen non-Yahudi untuk disunat. Bahkan mereka, Paulus dengan cemerlang mengutip seorang penyair Kreta kuno, Epimenides, yang terus terang dan jujur tentang bangsanya, dan mengikuti hukum Taurat untuk menjadi pengikut Mesias. Bagian kedua dari kitab Titus ini adalah rumah tangga yang baru. Para pemimpin yang korup ini menyebabkan kehidupan individu dan kehidupan rumah tangga menjadi hancur total. Oleh karena itu, Paulus menyoroti tentang kepemimpinan yang buruk dari guru palsu dan korup ini yang menyebabkan pengajaran tentang Yesus diabaikan. Dan sehingga itu menyebabkan mereka memiliki alasan untuk menuduh untuk tidak mempercayai Yesus, dan sehingga semua ajaran tentang Allah diabaikan dan tidak menarik lagi. Oleh karena itu, Paulus memberikan gambaran tentang rumah tangga yang baru, seperti rumah tangga ideal dalam Kreta yang mengabdikan diri kepada Yesus. Dan wanita yang tua harus memberikan teladan yang baik kepada para wanita muda, dan wanita muda tidak boleh tidur dengan seorang pria yang belum memiliki ikatan pernikahan, begitupun sebaliknya.
Dalam Titus pasal 2 ayat 11-15, cara hidup Kristen didasarkan pada kasih karunia Allah yang murah hati yang ditunjukkan ketika Yesus menyerahkan kehormatannya untuk mati secara memalukan demi musuh-musuhnya. Kasih karunia yang sama itulah yang memanggil umat Allah untuk menolak cara hidup yang rusak yang tidak sesuai dengan kasih Allah yang murah hati. Bagian yang ketiga itu pasal 3, manusia yang baru. Kebaikan dan kasih Allah menyelamatkan kita meskipun kita sendiri tidak menginginkannya. Melalui Roh Kudus, Allah telah membasuh, melahirkan kembali, memperbaharui umatnya. Melalui Yesus, Allah telah menyediakan jalan bagi orang-orang untuk dinyatakan tepat di hadapannya. Membuka kehidupan kekal, masa depan baru dalam ciptaan baru. Paulus yakin bahwa kesetiaan yang diberdayakan Roh Kudus terhadap ajaran Yesus akan menyatakan kasih karunia Allah di seluruh pulau Kreta dan dunia. Surat kepada Titus menunjukkan kepada kita strategi misi Paulus tentang bagaimana gereja-gereja ini dapat menjadikan agen transformasi dalam komunitas mereka. Perubahan tidak dapat dimenangkan dengan mengorbankan perang budaya dan hanya berasimilasi dengan cara hidup orang Kreta. Ia menyerukan kepada orang-orang Kristen ini untuk berpartisipasi dengan bijaksana dalam budaya Kreta, menolak apa yang rusak sambil merangkul apa yang baik. Jika mereka dapat hidup damai dan mengabdikan dirinya kepada Yesus dan kebaikan bersama, mereka akan dapat kata-katanya menunjukkan keindahan firman tentang Allah kita yang menyelamatkan, terdapat dalam Titus 2 ayatnya yang ke-10. Kesimpulan dari kitab Titus adalah surat kepada Titus menunjukkan kepada kita strategi Paulus tentang bagaimana gereja-gereja ini dapat menjadi agen transformasi dalam komunitas mereka. Perubahan tidak dapat dimenangkan dengan mengorbankan perang budaya atau hanya berasumsi dengan cara hidup orang Kreta. Ia berjanji kepada orang-orang Kristen ini untuk beradaptasi dengan. Kesimpulan dari kitab Titus ini adalah surat kepada Titus menunjukkan bahwa kepada kita strategi misi Paulus tentang bagaimana gereja-gereja ini dapat menjadi agen transformasi dalam komunitas mereka. Perubahan tidak dapat dimenangkan dengan mengorbankan perang budaya atau hanya berasumsi dengan cara hidup orang Kreta. Ia berjanji kepada orang-orang Kristen ini untuk berpartisipasi dengan kebijaksanaan dalam budaya Kreta, menolak apa yang rusak sambil merangkul yang baik. Jika mereka dapat hidup damai dan mengabdikan diri kepada Yesus dengan kebaikan bersama, mereka akan dalam kata-katanya menunjukkan keindahan firman tentang Allah kita yang menyelamatkan, terdapat dalam Titus 2 ayat 10.